Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para netizen. Di sini Mbak Hilo ditemani seorang aki, yaitu telah usai dari tapa dari gua yang mungkin sudah ratusan tahun. Nah, di sini beliau ini saya undang kemari untuk membantu agar supaya Gunung Semeru tidak biar supaya mengurangi ya, tidak erupsi gitu. Nah, karena kaki ini saya tahu kesaktian beliau sangat luar biasa. Jadi mungkin saya di sini ya, kemampuan saya tidak begitu seberapa. Jadi mudah-mudahan ya aki ini bisa membantu saya agar supaya Gunung Semeru tersebut tidak lagi mengeluarkan lahar seperti itu. Aki sudah bersedia untuk membantu saya? Siap. Iya. Oke. Jadi tujuan perjumpaan kita ini Mbak Hilo tidak lain dan tidak bukan ingin mengurangi ya Mbak Hilo ya? Iya, iya. Kenapa kita mengurangi? Kenapa nggak Mbak Hilo bilang hentikan saja? Ya, kalau menghentikan itu ya mungkin agak berat. Karena dia ini sudah sempat mengeluarkan lahar ya. Jadi kalau dihentikan mungkin agak susah. Ya, kalau dari batinnya Mbah Hilo sendiri, erupsi ini sampai separah apa sih? Apa sampai merenggut korban jiwa? Kalau kerugian masyarakat kan tentu sudah terjadi Mbah Hilo. Ya. Ya. Untuk korban jiwa Mbah Hilo yang saat ini masih belum ada kira-kira seperti itu. Apakah sampai menelan korban jiwa, Mbah? Bisa jadi. Karena itu kalau diprediksi ya, kalau menurut yang para spiritual, mereka tuh tahu itu bakalan terjadi yang lebih dahsyat lagi, bahkan itu muntahan lahar yang sangat dahsyat seperti itu. Oke. Mbah, ini kalau Mbah katakan mengurangi ya dampak erupsi, iya, untuk mencegah terjadinya korban jiwa, bagaimana sih seorang paranormal seperti Mbah itu bisa mengurangi dampak erupsi? Sementara Mbah bukan ada di daerah Jawa yang lokasi Semeru tuh di sana gitu loh. Ya, karena begini, setiap gunung, setiap lautan, setiap daratan, mereka itu ada seperti makhluk halusnya ya, seperti sosok penunggu seperti itu. Nah, mereka itu dialah yang menjaga, seperti di lautannya dikuasai oleh Nyai Ratu Kidul. Nah, di gunung-gunung mereka itu ya makhluk sosok tersebut ada juga yang nunggu. Jadi di sini kita meminta ya, sebenarnya meminta ini kepada Yang Maha Kuasa. Namun kita di sini perantara komunikasi kepada makhluk tersebut agar supaya tidak bagaimana ya, dia ini seperti menimbulkan emosi gitu ya untuk mengeluarkan lahar tersebut gitu. Oke, saya mau tanya nih Mbah. Iya. Saya potong dulu. Itu ada kuncen, setiap gunung katanya ada kuncennya, juru kunci. Iya, bener iya. nggak Mbah? Benar. Nah, fungsi guru kunci itu sebetulnya apa sih Mbah? Dia sepertinya gini ya. Dia ini sebenarnya tahu itu bahwasanya kapan dia itu gunung akan meletus, kapan dia itu gunung terhenti dari mengeluarkan lahar. Mereka itu tahu sebenarnya yang. Berarti secara tidak langsung kuncen ini termasuk paranormal yang kira-kira bisa berhubungan dengan dunia gaib ya, dunia lain daripada dari alam Semeru seperti itu. Iya. Atau gunung-gunung yang lain ya Mbah? Benar. Oke. Mbah, kita mengingat kilas balik ya Mbah. Dulu ada namanya Mbah Marijan ya, Marijan ya, yang meninggal dunia ya, karena memang beliau pada saat itu mungkin yang pertama, kedua mungkin berhenti pada saat dia melakukan ritual tertentu. Tapi naas pada ritual terakhir beliau tertimbunlah abu-abu yang cukup tebal hingga mengakibatkan beliau meninggal dunia. Nah, itu gimana Mbah? Ya, karena begini, itu mungkin sudah janji dia ya, ataupun sudah tekad dia apabila gunung ini meletus, dia tidak akan lari dari situ seperti itu. Bagaikan gini, biarlah warga mereka yang selamat asal dia di situ untuk menjadi bebannya seperti itu. Oke. Ini untuk
kakek nih, kakek Pati ya, Pati, kakek Pati, Eyang Pati, Eyang Pati. Kira-kira yang Pati melihat gimana ini perkembangan terbaru daripada Gunung Semeru? Saya yakin dan percaya, walaupun Eyang Pati ini nggak melihat ya media seperti TV dan lain-lain tentang perkembangan terbaru Semeru, saya yakin Eyang dapat merasakan kondisi Semeru saat ini. Gimana sih menurut Eyang? Kondisi saat ini Gunung Semeru masih dia mau meluncak, mau mengeluarkan laharnya lagi. Masih mau mengeluarkan laharnya lagi. Ya, benar. Kemudian itu yang ada di berita-berita internasional di luar negeri katanya ada tsunami. Menurut Eyang gimana? Itu yang tsunami itu mereka karena yang maha kuasa memberikan ibaratnya Suatu ganjaran ya, ganjaran terhadap umatnya gitu, umatnya. seperti itu. Iya, karena kan biasanya kalau kenapa media luar itu memberitakan ada tsunami, biasanya kalau ada gempa di gunung, maka di dasar laut juga ikut gempa. Nah, itulah yang mendasari berita luar itu bilang ada tsunami karena diakibatkan karena gempa yang ada di gunung gitu. Menurut Eyang tadi ini adalah suatu cobaan lah ya. Cobaan yang terus berlanjut untuk penduduk di Semeru khususnya gitu ya. Tapi saat ini kan Eyang kemarin juga udah nyarankan warga untuk berpindah, untuk saat ini berpindah dahulu dari berkilometer dari Semeru. Nah itu gimana Eyang? Tapi orang itu tidak percaya kalau bakalan Gunung Semeru itu akan puncak. Orang itu kekeh mau tempat situ, padahal sudah dikasih tahu bakalan meluap itu Gunung Semeru. Iya. Berarti menurut Eyang masih ada ya warga yang bertempat tinggal di lokasi saat ini ya di Semeru ya. Ya mungkin pertimbangannya gini Eyang, ada ternak, ada rumah, ada harta yang ditinggal, makanya mereka takut dimaling gitu. Ya mungkin sebagian pemikiran masyarakat tuh seperti itu dan meyakini bahwasanya Semeru nggak mungkin lah sampai membuat kita itu rugi ataupun sampai kehilangan nyawa. Masyarakat di sana mungkin masih mempercaya itu Yang. Tapi gunung itu kita tidak tahu. Iya. Karena mau meluncaknya dia itu kita tidak tahu. Iya. Karena nggak ada pendeteksi yang ke sana. Kita nggak bisa bilang itu nggak bisa memakan korban jiwa ataupun tidak memakan yang merugikan warga. Jadi lebih baik kita antisipasi aja. Antisipasi ya. Jaga. Oke. Jadi kalau saran yang kemarin suruh warga pergi tapi masih ada warga yang bertinggal, berarti ngeyel. Ya. Ngeyel ya. Bah, ini tadi udah jelas dari Eyang bahwasanya Eyang berhari-hari lalu sudah memberikan suatu saran ya kepada masyarakat untuk jauhi dulu Semeru. Ya tinggalkan dulu Semeru. Untuk apa? Untuk keselamatan diri dan keluarga. Tapi masih ada katanya warga yang masih bertempat tinggal di sana karena menjaga ternak, menjaga rumah, menjaga benda-benda lah yang ditinggal dan nggak bisa dibawa. Menurut Mbah gimana? Ya mereka itu bagaimana ya, sayang dengan harta bendanya ketimbang nyawa. Nah dia itu nyawa tidak dipikirkan, biarlah resiko ataupun nyawa taruhannya, yang penting dia hidup bersama keluarga dan harta benda mereka. Ya, ya saya sih agak nggak setuju ya kalau Mbah bilang nggak sayang sama nyawa. Mereka ini antara bimbang Mbah, karena Semeru ini mereka mungkin meyakini bahwasanya nggak mungkin lah akan memberikan cobaan berat pada kami, meyakini bahwa Semeru nggak akan buat kami meninggal, mungkin seperti itu kan, kami celaka. Mungkin anggapan mereka. Nah kita kan tidak tahu yang bakalan terjadi ke depannya seperti itu. Oke, tapi kalau menurut Bailo setuju nggak apa yang dikatakan oleh Eyang akan muncak lagi erupsinya? Maka dari itu kami di sini bersama Eyang Pagi
berusaha agar supaya Gunung Semeru tersebut tidak lagi mengeluarkan lahar yang begitu dahsyat. Ya, jadi begitu kira-kira yang mengurangi ya, Mbak? Iya, mengurangi. Jadi di sini kita ada menyiapkan ritual ya. Dan ini ada kembang. Nanti kita berkomunikasi kepada sosok makhluk yang ada penunggu di Gunung Semeru tersebut. Seperti itu. Jadi ini kira-kira sudah bisa kita mulai, Eyang? Oke. Ya. Jadi Eyang, menurut ilmu Eyang, kerahkan semua ke sana, ke Gunung Semeru. Dan tak lupa kita meminta pertolongan, minta kepada Gusti Allah terlebih dahulu, ya. Ya. Mari Eyang. Mau tidur lagi. Kita akan menaburkan bunga dulu ya. Ya, belakang ya, Mbak ya. Makhluk di sana tidak begitu bisa mengurangi kemarahannya ya, karena dia pun ada juga sebagian makhluk penduduk sana ya ngeyel seperti itu ya. Sepertinya makhluk ini ada juga ya, kalau menurut mata batin saya seperti minta tumbal gitu ya. Nah inilah yang kita cegah seperti itu. Kira-kira melakukan yaitu permohonan kepada Gusti Allah, dan kita meminta agar makhluk di situ ya tidak meminta korban ya kepada penduduk-penduduk yang ada di Gunung Semeru. Mbah, saya izin tanya, Mbah ada gunakan kemenyan kok tiba-tiba bawa kemenyan ini? Ya, itulah dari media gaib saya yang membuat itu aroma seperti mambu kemenyan ya, seperti itu. Oke, Mbah, ini saran nih Mbah sebelum kita tutup ya, untuk untuk kuncen, khususnya kuncen di Semeru. Apa sih Mbah sarannya untuk kuncen di sana? Ya, untuk kuncen saya ingatkan sekali lagi, apabila Anda mendapatkan bisikan-bisikan gaib, segeralah beritahu kepada warga di sekitar agar supaya masyarakat di situ selamat dan terhindar dari bahaya dari letusan Gunung Semeru tersebut. Seperti itu. Oke, untuk Eyang Pati gimana? Kalau buat kuncen, berantusiaslah sebelum terjadi. Karena kalau sudah terjadi sudah tidak apa-apanya, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Ya, lebih spesifik Eyang maksudnya gimana? Harus apa yang dilakukan oleh kuncen di Semeru? Yang seperti dibilang sama Mbah Hilo ini. Ya, dia harus ada gaib yang ada bisikan ya. Kalau tidak mampu menahannya, urusan pergilah saja. Karena tidak ingin terjadi kejadian sebelumnya ya, yang dulu-dulu seperti Mbak Marijan ya, Mbak ya. Iya, benar. Iya. Jadi kita pun hargain apa yang
Ya, kita hargain apa yang dilakukan oleh Kuncen, dan kita selalu berdoa untuk masyarakat di Semeru, sekitar Semeru khususnya, untuk mengevakuasi diri dan keluarga supaya selamat ya, sampai dengan Semeru tadi betul-betul sudah kondusif seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu ya, Mbah dan yang Fatih, para sahabat-sahabat ya. Mudah-mudahan setelah kita melakukan ritual ini, mudah-mudahan ya doa kita ataupun ritual kita ini dijabah oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita akhiri dulu. Dan saya Mbah Hilo, dan ini adalah yang pagi, karena ini pun hari sudah larut malam ya. Mungkin yang pagi mau lanjutkan pertapa lagi ya, yang kita sudah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.